ada 5 jurus menterapi orang yang nggak bisa diterapi, Mas. Macam-macam, ada yang nggak bisa terapi gara-gara dia mungkin sedang sakit keras. Ada yang memang orangnya bandel kayak begitu, orang susah. Ada mungkin sedang tidur. Ada cara terapi bagi orang yang sedang tidur, sedang nggak sadar, sedang nggak mau diterapi. Ada 5 jurusnya, lalu ada 2 prinsipnya. Nah itu harus kita lakukan, teman-teman. Saya kasihan teman-teman melakukan sesuatu yang dalam ilmu psikologi udah jadi hukum. Apa? Law of psychological reactance. Orang itu kalau udah nggak mau Anda paksa, makin nggak mau, Bu. Lah udah tahu dia nggak mau, Anda paksa, makin nggak mau. Iya, iya. Orang kalau sudah kepingin, Anda cegah, makin kepingin. Lalu Anda tetap baca lakukan itu terus. Udah tahu anaknya ini nggak mau misalnya ya, dipaksa terus, dibagikan ustadz, waduh, tambah ruwet. Jadi makin keliru. Iya, orangnya kalem, hebat gitu. Iyalah, udah selesai lah dengan dirinya sendiri gitu ya. Tadi aja beliau mengeluarkan statement, akunya harus dihilangin gitu. Gimana sih cara membuang atau menghilangkan aku itu, Mas Faiz, yang melekat dari kecil gitu? Iya. Mulai dari jangan merasa diri penting. Kan aku itu muncul gara-gara kita merasa diri penting. Atau bahkan merasa diri lebih penting dibanding orang lain, lebih gawat lagi. Iya, iya. Kan dosa permulaan adalah dosa merasa diri lebih penting dibanding orang lain, dosanya iblis ya. Tuh. Jadi ya cara ngelatihnya begitu, bahwa kita ini sangat kecil, alam semesta sangat besar, Tuhan nggak butuh sama kita. Ya kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu ya. Iya. Jadi makanya mantranya kan la haula wala quwata illa billah. Fana unfillah. Di hadapan Allah kita ini nggak ada. Sudah fana. Tapi justru karena kita merasa nggak ada, nanti Allah mengambil alih. Sehingga kita bisa baqa'um billah. Diizinkan abadi bersamanya. Kan gitu. Makanya kalau saya sih kita nggak pernah mati. Nggak pernah mati? Nggak pernah mati. Nggak nyangka Mas Faiz ngomong begini. Loh, kita ini nggak akan mati, Mas. Kita ini hanya raga kita yang hilang. Jadi salah kalau kita kehilangan nyawa. Kita kehilangan raga. Nggak kehilangan nyawa. Nyawanya akan abadi bersama Allah kalau Anda memenuhi syarat. Kan gitu. Jadi kita hanya kehilangan raga. Makanya kalau saya optimis, saya akan hidup selamanya. Jadi Khairil Anwar keliru ya? Oh iya, raganya mati, Mas. Cuma 1000 tahun lagi gitu ya? Iya, 1000 tahun nggak cukup, Mas. Oh iya, jadi makanya kalau saya itu nggak pernah takut mati ya. Kenapa? Saya tuh heran kalau orang takut mati, kenapa ya? Loh, Anda ini kembali sama tempat Anda berasal kok takut, kan aneh. Saya misalnya kuliah di luar negeri, itu kalau pulang Indonesia sangat seneng, Mas. Saya itu nangis. Negeri yang berbagai masalahnya banyak ini, katanya ini misalnya Vancouver itu the most livable city in the world, kota paling nyaman ditinggali. Tetap aja saya pulang dari sana nangis. Ini tanah air saya gitu. Gitu. Right is wrong or wrong is my country gitu kan. Jelek nggak bagus, ini negara saya. Lah, kampung tinggal kita kan di surga, Mas. Kita bersama Tuhan awalnya. Lah Anda dibalikin sama Tuhan kok malah sedih. Kan aneh bagi saya. Jadi bagi saya orang mati itu nggak masuk akal. Orang takut mati nggak masuk akal. Terus saya tanya, Anda takut mati kenapa? Dosa saya masih banyak, Pak. Loh, kalau ditambahi umurnya apa? Kan tambah dosanya. Loh, kan saya belum mengumpulkan amal lebih banyak, Pak. Loh, tambahi umurnya apa lebih banyak? Walaupun banyak, apa itu modal yang cukup untuk kembali sama Tuhan? Nggak pernah cukup. Cukup modal cinta, nanti yang lainnya cukup. Asal sama Tuhan itu nggak modus, tulus, selesai udah. Kurang lebih dimaklumi sama Allah. Tapi pada saat kemudian aku tadi udah bisa di-delete gitu, Mas Faiz ya, dalam tanda kutip gitu ya, kita kemudian udah berusaha untuk fana baqo, melebur bersamanya gitu, itu kita berarti sudah nggak perlu lagi bikin-bikin rencana yang basisnya adalah pikiran gitu. Karena itu akan tergerak, tertuntun dengan sendirinya atau seperti apa? Plan-plan udah nggak perlu lagi dong? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung makomnya.
Kalau makom Anda masih belum terlalu sampai di level itu, ya sebaiknya bikin rencana. Bikin rencana ya. Ya, karena Tuhan belum mengambil alih. Oh. Karena Anda belum benar-benar fana. Oh, berarti sorry Mas Faiz, aku potong ya. Berarti kalau kemudian kita mau tiru-tiru orang yang sudah fana kayak gitu, sementara kita belum jatuh tempo, Ya, belum nggak masuk bisa fase lah. situ, korat-karit malahan ya Mas Lah ya? iyalah, samaan pura-pura ban hitam, sabuk hitam, namanya sabuk putih, lalu berlagak kayak sabuk hitam. Dia ketemu preman, ya malah jembut benjut benjut semua Mas. Keren, ya. Iya kan? Tambah sakit semua kan. Jadi don't pretend to be kalau Anda belum gitu loh. Iya ya Mas ya. Jadi nggak bisa pura-pura juga Mas. Anda main piano kalau memang belum levelnya ya mau dipaksa bagaimana belum bisa. Dan itu kita ngerti sendiri. Begitu kita sampai di sana kita ngerti sendiri gitu loh Pak. Iya. Kapan saya tahu Pak? You know it when you there. Jadi kalau Anda udah nyampe, Anda nggak tanya. Kalau Anda tanya, tadi belum nyampe. Ya kita semua, menurut saya masih berproses kan Mas. Paling nggak kita tahu tujuan kita ke sana. Semakin lama, istilah guru saya itu sing sering ngetoki kuku. Apa kuku itu? Aku. Oh. Iya. Ngetoki kuku kan. Iya. Akumu itu dikurangi. Jadi jangan dikit-dikit aku. Apa untungnya buat aku? Nanti apa? Terus buat aku apa? Dikit-dikit aku nanti. Nggak bisa. Jadi ya kuncinya itu Mas, sering ngetoki kuku Mas. Sering ngetoki kuku. Mas Faiz orang mana sih? Saya Surabaya. Oh, Surabaya. Tonggo dhewe rek. Aduh, aku nyaman banget ngobrol sama Mas Faiz, sumpah. Keren Mas Faiz, aduh istimewa. Ayo Mas Faiz di-spill jenis-jenis kelasnya mulai dari A, B, C, biar teman-teman pilih sendiri. Yang gratis ya, yang gratis setiap minggu kita adakan. Nanti asal Anda masuk dalam WhatsApp grup kami, itu tiap minggu kita ada kelas gratis. Kayak yang terdekat ini tanggal 24, 25, 26. Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari betul-betul saya ngasih holistic happiness. Oh ini bukan kaleng-kaleng Mas, ini saya yang pertama saya ambil dari Sonia Lubomirski, ini profesor di bidang kebahagiaan di University of California Riverside, tentang 12 cara bahagia. Itu kita kasih diagnosa dulu, Anda didiagnosa dulu, Anda cocok yang mana, baru kita kasih resepnya. Di ini aja, di bio TikTok teman-teman langsung dihubungi aja. Ya. Nanti aku sambungin sama Om Dani ya. Itu gratisan ya. Mas, 3 hari betul-betul tiap malam. Mulai besok itu gratis. Lalu kalau yang tapping yang untuk healing itu ada cuman 97.000. Itu rekaman Mas. Itu Anda beli sekarang langsung bisa ikut sekarang. Nah ini murah teman-teman, rekaman tapi murah gitu ya. Ya 97.000. Teman-teman silakan, ini recommended ya. Jadi benar-benar memikirkan orang lain gitu ya, nggak memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Ya silakan kontak aja teman-teman ya. Terus yang ketiga itu signature training kita. Ini yang kita udah 560 angkatan, yang tadi saya bilang puluhan ribu orang itu total solution namanya, Safe Total Solution. Itu online bisa, datang ke Jakarta bisa. 2,9 juta kalau online, 2 hari berturut-turut, pagi sampai malam, streaming, atau datang ke Jakarta tinggal nambah 1 juta, 3,9 juta. Untuk ketemu sama saya langsung, nanti kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol. Itu total solution, healing, happiness, lucky, success, greatness. Itu hampir tiap bulan kita ada kelas. Yang terakhir, yang agak dekat juga ini, namanya Certified Holistic Happiness Practitioner. Jadi sertifikasi, kayak Anda NLP Practitioner, sertifikat hipnoterapi, saat begitu Mas. Tapi ini Holistic Happiness. Untuk mencapai kebahagiaan holistik di 5 dimensi, spiritual, emosi, hubungan, intelektual, fisik. Itu 100 hari. 100 hari itu. 100 hari? 100 hari Mas. Beda sama yang 25 hari tadi? Beda. Itu kita adakan paling setahun 3 kali. Aku mau deh nanti yang 25 hari itu ya teman-teman ya. Nanti aku kawal serius itu Mas ya. Oh ya, rekaman juga ada ya. Menarik deh. Atau teman-teman nanti beli rekaman aja nggak apa-apa, silakan. Silakan ya teman-teman. Yang abandon tadi loh, yang 30 miliar tadi loh teman-teman ya. Ya, ayo. Gas ya teman-teman ya. Wah, mantap. Itu tuh di bio TikTok ya. Itu ada admin tuh, dihubungin aja teman-teman.
Oke, lanjut Mas Faiz, kelas-kelasnya Mas Faiz. Ya, jadi tadi ya, yang gratis setiap minggu ada, yang paling dekat 3 hari berturut-turut, 24, 25, 26, besok. Yang kedua, yang rekaman, itu untuk healing. Yang ketiga, total solution, ini yang kalau Anda mau jadi terapis, atau menterapi diri sendiri, atau menterapi orang lain, dan setelah itu bisa buka praktek, Mas. Bisa menterapi orang lain. Jadi Anda cuma 3,9 juta bisa dapat 10 kali lipat dengan menterapi orang lain. Lalu yang keempat, tadi itu yang abundance, itu yang terdekat belum kita jadwalkan. Ya, nanti sama ngaji Rosa ya, Mas ya? Siap, ya, abundance itu. Yang kelima yang ini, tanggal 29 September ini, yang holistic happiness, sertifikasi untuk holistic happiness. Jadi yang kalau kita, aku riset-riset itu memang Mas Faiz itu paling terkenal dengan gimana sih cara ngasilin duit 10 kali lipat lebih mudah gitu, yang paling. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu, Mas Faiz? Ya, karena kita kebanyakan masih menggunakan 1/10 dari kapasitas kita. Iya kan? Kita ini masih diimprove 10 kali lipat, masih sangat bisa. Itu sangat gampang lah, artinya nggak sesusah itu, teman-teman. Kalau Anda selama hidupnya struggle, susah, itu Anda mengkhianati tujuan penciptaan manusia. Mempermalukan Tuhan itu. Tuhan dulu membanggakan kita depan malaikat kok. Lah kok kita malah ngelukru kayak anduk basah. Terus kemudian, waduh hidupku kayak gini, ruwet. Wah, siapa ini? Itu Anda mengkhianati tujuan. Tuhan maha baik dan maha kaya ya sebenarnya. Iya, Mas. Tuhan itu maha baik, maha kaya, Mas Said tadi. Kalau Tuhan maha kaya tapi nggak baik, kaya tapi pelit, kita khawatir ya. Atau baik tapi nggak punya uang lah, repot. Tuhan maha baik, maha kaya, kok sampai Anda nggak kebagian ya, Anda kebagian. Iya toh. Iya toh, Mas. Iya Mas Faiz. Tuhan maha kaya, maha baik, kok Anda nggak kebagian. Lah itu kan yang kebanggaan kita. Itu pun udah dibanggakan Tuhan depan malaikat. Ini makhluk tidak terbatas. Malaikat kamu semua kalah sama dia. Gitu loh. Karena wa nafahnahu mir ruhi. Hanya manusia menampung percikan ruh ilahiyah. Itu nggak ada yang lain, Mas. Lah kok sampai kita nggak hebat, ya memang kita aja yang kebangetan. Ada banyak yang salah, ada banyak yang keliru. Mulai cara menata pikiran, cara menata hati, cara menata kegiatan sehari-hari. Itu aja perlu kita luruskan. Makanya meluruskan itu butuh sebulan paling tidak. Supaya beres semua gitu, Mas. Mulai heart-nya, spirit-nya, soul-nya, mind-nya, sampai action-nya. Itu beres, insya Allah beres. Ya. Aku tuh terus terang Mas Faiz di Ngaji Rosa tuh paling concern gitu ya. Awal-awal tuh di spiritualitas gitu, yang makin kesini gitu, teman-teman yang paling dibutuhkan finansial rata-rata ya, uang gitu ya. Makanya seneng banget bisa ketemu sama Mas Faiz. Dan gitu. dua itu nggak harus didikotomikan loh, Mas. Oh iya paham. Saya bilang kan spiritual, financial abundance. Kalau sampai finansialnya nggak abundance, karena spiritualnya juga scarcity. Kalau sampai spiritualnya nggak abundance, karena mungkin finansialnya juga agak remuk. Jadi makanya ini dua-duanya bisa jalan. Nah, aku tuh punya kayak semacam kayak tanggung jawab moral gitu, Mas Faiz, karena kadang orang punya teori bagus gitu ya, tapi ngejual kelasnya, aduh tuh nggak amit-amit gitu, kasihan teman-teman yang menengah ke bawah gitu. Jadi nanti Mas Dani kita fasilitasi rekaman yang mudah diakses teman-teman yang menengah ke bawah ya. Itu loh yang 25 hari tadi loh ya. Enggak, jangan ngajarin gratisan terus gitu ya. Itu pokoknya oke lah teman-teman ya. Nanti kita beli rekaman dari Mas Faiz yang abundance tadi 25 hari. 400 orang di total 30 miliar. Itu dari arah yang tidak diduga-duga datangnya gitu. Dan berulang-ulang dilakukan event seperti itu dan hasilnya sama. Tapi kalau dilihat dari wajahnya Mas Faiz kayaknya memang mudah banget sih ya. Orangnya kalem, enjoy. Banyak teman-teman yang komen kayaknya mudah banget ya, kayaknya mudah banget gitu. Saya ini hampir setengah abad, Mas. Oh. Saya hampir 50 tahun usia. Hampir 50 tahun ya. Oke. Tapi saya masih ikut triathlon, maraton. Keren. Di Hongkong. Apa sih Mas Faiz syarat supaya kemudian mestakung tadi, semesta tuh bener-bener mendukung, karena kita itu, aku sendiri gitu ya,
merasa dimudahkan banget tuh dalam kehidupanku gitu ya. Segala hal, Mas Faiz, segala hal. Jadi aku sering ngebatin aja, oh nanti mesti bakal gini. Itu presisi. Dan itu kadang kalau sekali dua kali gitu kan kebetulan selalu, Mas Faiz. Gimana Mas Faiz? Apa sih kira-kira? Ya, jadi ya itu yang kita bahas di abundance ya. Ada 7 tahap teman-teman ya. Untuk Mestagung. Yang pertama tadi sadari siapa diri Anda kan. Anda ini asani takwim fil ardi khalifah. Yang kedua, benerkan misi hidup kita. Jangan hanya tentang diri kita saja, tapi untuk mencapai cintanya Tuhan, ngasih manfaat buat orang banyak, mengoptimalkan potensi diri. Nanti masih ada 5 yang lain. Misalnya yang ketiga ini adalah Anda harus punya abundance mind. Abundance mind itu istilahnya buka tutup botol, Mas. Ini walaupun hujan deras, kalau ketutup gini, Mas, sederas apapun nggak masuk, Mas. Allah ngasih rezeki tiap saat itu kayak hujan deras ini. Tapi kalau ada ketutup botol Anda, ya banjir pun nggak masuk ke sini. Nah ini dibuka. Apa ini? Kita sebut abundance block clearing. Jadi ada banyak abundance block. Yang mungkin Mas Hendra nggak menyadari itu udah terbuka. Di banyak orang masih nutup. Gitu loh, Mas. Sehingga akhirnya rezeki yang tumpah-tumpah ini malah nggak masuk ke kita. Nah, apa saja ini? Ada 24 macam abundance block. Misalnya keraguan, trauma, yang gitu-gitu perlu kita bersihkan. Lah itu saya sangat bantu, Mas. Itu yang ketiga. Lah keempat, digedein gelasnya. Iya toh. Hujan deras kalau Anda baca cuma segini ya mau sederhana apapun dapatnya segini. Anda keluar bawa ember, dapat seember. Anda punya kolam renangnya penuh. Lah segede apa wadah kita? Lah itu namanya abundance heart. Digedein hatinya supaya rezekinya juga gede. Pakai cara apa ngebesarin wadah rezeki itu? Lah itu ada latihan-latihannya. Oh, ada latihan-latihan. Kita ada 9 macam latihan nanti, Mas. Jadi teman-teman semua nggak perlu seperti yang dilakukan Mas Faiz sampai ke luar negeri ya, habisin banyak miliaran uang untuk investasi supaya bisa menolong dan membantu banyak orang supaya tidak menderita dan bisa bahagia gitu kira-kira. Jadi teman-teman, aku recommended banget Mas Faiz gitu ya. Dari wajahnya kelihatan orang baik gitu ya. Nggak teganan gitu ya. Oke. Aduh, seneng banget aku bisa ketemu Mas Faiz pada kesempatan kali ini gitu. Nah, jadi ini yang case-case seperti itu yang membuat Mas Faiz tidak berhenti untuk buat kelas gitu ya, supaya banyak orang yang hidupnya menjadi lebih ajaib gitu ya Mas Faiz ya. Ya karena janji saya, Mas, gimana? Janji saya sama Allah dulu, kalau saya dikasih kesempatan lagi, ini kerjaan saya mati pun saya akan gini. Kalau dibilang besok mati ya ini saya lakukan. Oke. Saya nggak akan kemudian bertapa di enggak, saya tetap aja akan training. Karena katanya Nabi kan, orang yang paling cintai oleh Tuhan adalah yang memasukkan rasa bahagia di hati orang lain. Ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ngasih manfaat buat manusia yang lain. Orang paling cintai oleh Tuhan adalah yang memasukkan rasa bahagia di hati orang lain, melepaskan penderitaan mereka. Yes, itu cara saya. Nah ini teman-teman pada, wah kalau ini mah gas semua, kelasnya kita gas semua gitu. Nah Mas, itu kalau habis ikut kelas gitu kan Mas, ada ini nggak Mas, ada semacam kayak langsung terputus atau memang ada di Anda sekali ikut kelas kita, Anda jadi keluarga besar kita. Nah, tiap minggu kita kasih kelas yang gratis, kita kasih info yang baru aja 3 hari yang gratis kita kasih terus. Bahkan kalau Anda alumni yang Total Solution, Mas, itu saling bantu sama satu sama lain. Kan ada namanya surrogate, saya terapi jarak jauh. Misalnya gini, Anda udah belajar, udah bisa, tapi kali ini Anda mungkin suami saya di ICU, tolong dibantu. Itu di grup alumni. Suami saya lagi di ICU, tolong dibantu dengan doa cinta segitiga sama surrogate chef atau loving kindness terapi. Itu langsung banyak yang bantu, Mas. Biasanya setelah itu, alhamdulillah sekarang udah baik, terima kasih kawan-kawan gitu. Jadi once you ikut kita, teman-teman, you become our big family, part of our big family. Waduh, mantap. Dan itu sampai bertahun-tahun. Alumni itu Mas udah 10 tahun yang lalu datang lagi. Iya. Sebagai alumni, saya alumni 10 tahun yang lalu, Mas, angkatan tahun 2007 gitu. Japri aja teman-teman. Jangan mau tok. Japri aja di bio TikTok ya.
Udah ada kontak saya tuh. Nah, Mas, kalau misalnya kayak nanganin narcissistic personal disorder gitu, misalnya sampai abuse verbal gitu ya, itu tuh gimana, Mas? Kalau orangnya yang bermasalah kan, kita sebagai pasangannya kan susah banget. Iya. Di training Total Solution yang 2 hari itu, kita ajari bagaimana mengubah orang lain yang nggak mau berubah. Lah, waduh. Ada 5 jurus menterapi orang yang nggak bisa diterapi, Mas. Macam-macam, ada yang nggak bisa terapi gara-gara dia mungkin sedang sakit keras. Ada yang memang orangnya bandel kayak begitu, orang susah. Ada mungkin sedang tidur. Ada kita cara terapi bagaimana orang yang sedang tidur, sedang nggak sadar, sedang nggak mau diterapi. Ada 5 jurusnya, lalu ada 2 prinsipnya. Nah, itu harus kita lakukan, teman-teman. Saya kasihan teman-teman ini melakukan sesuatu yang dalam ilmu psikologi udah jadi hukum. Apa? Law of psychological reactance. Orang itu kalau udah nggak mau Anda paksa, makin nggak mau, Bu. Lalu udah tahu dia nggak mau, Anda paksa, makin nggak mau. Iya. Orang kalau sudah kepingin, Anda cegah, makin kepingin. Lalu Anda tetap aja lakukan itu terus. Udah tahu anaknya ini nggak mau misalnya ya, dipaksa terus, dipanggilkan ustadz, waduh, tambah ruwet. Jadi makin keliru. Akhirnya anaknya makin nggak berubah, kita makin stres. Gitu kan, Mas? Lingkaran setannya kan begitu. Iya. Kita makin frustasi, makin stres, dia makin nggak mau berubah. Kenapa? Karena kita paksa. Loh, itu law. Udah bukan teori, law, hukum. Dalam psikologi itu, law of psychological reactance. Jangan lakukan hal yang sama. Jangan lakukan itu lagi. Itu udah terbukti nggak berhasil, Pak. Iya, toh? Lakukan hal yang apa, Pak? Lah, itu nanti kita ajarkan di training. Nggak bisa saya omongkan sekarang, kenapa? Karena ada prosesnya. Gitu loh. Karena kalaupun Anda tahu caranya, jurusnya, tenaga dalamnya belum dapat, jurus itu tadi mentah. Jadi di training 2 hari itu kita ngisi tenaga dalam, Mas. Nggak cuma ngasih jurus. Oh, jurusnya saya kasih tahu sekarang bisa, tapi pasti mentah. Nggak mempan. Nggak ada powernya. Nggak ada powernya. Lah, ngisi tenaga dalamnya itu butuh 2 hari. Supaya ini semakin gede, tenaga dalamnya, istilah spiritualnya udah oke, baru nggak perlu banyak jurus masuk tenaga dalam. Disebul orang udah geblak gitu loh. Jadi kalau udah gede, kadang aku mikir ya, kalau misalnya udah gede gitu ya, itu nggak perlu banyak teknik ya, Mas ya. Tanpa teknik pun jadi gitu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa kayaknya kalau ini udah beres, nggak perlu teknik-teknik Mas. Dalam set itu tapping di awal-awal. Nanti kalau ada esnya udah gede, Anda nggak usah pakai tapping apa-apa. Gitu loh. Jadi pendekar semakin sakti makin nggak punya senjata, toh, Mas. Makin nggak punya jurus. Iya ya, Mas ya. Yang masih bawa pedang gini itu kan baru belajar soalnya. Oke. Jurusnya yang gini-gini itu kan kakek model yang biasanya baru belajar. Ada perspektif yang mengatakan kalau tabungan energimu udah oke gitu ya, ibaratnya gitu ya, yang ngedapetin sesuatu itu dengan cara apapun gampang gitu kira-kira. Iya. Nah, kalau kita nggak pakai cara, Mas. Nggak pakai cara. Iya. Awalnya aku nggak percaya sih dengan konsep ini, Mas Faiz. Karena gini loh, cara itu bisa macam-macam. Allah itu ngasih cara, itu kadang-kadang nggak masuk akal, Mas. Nabi Ayub itu kehilangan hartanya habis, kehilangan istrinya, minta cerai, anaknya mati semua, sakit. Udah gitu diusir dari kampung. 5 kena. Normalnya orang punya masalah gini itu bagaimana solusinya? Ya kalau misalnya harta hilang ya Anda harus belajar ilmu MBA misalnya. Anda mungkin sakit ya dulu kedokteran mungkin. Ya enggak, Mas? Nabi Ayub apa solusinya? Cuman disuruh ngedruk tanahnya, keluar air suruh mandi. Lu kan nggak masuk akal. Iya. Nabi Musa menaklukkan Fir'aun. Kan nggak masuk akal itu. Nabi Ibrahim. Oh, tapi kan itu orang-orang hebat, Pak, itu para nabi. Loh iya, nggak hanya para nabi. Kita pun bisa niru itu, walaupun tidak dalam skala yang sehebat itu ya. Jadi nggak usah pakai cara kalau sama Allah itu. Kasih Tuhan alasan yang cukup kuat untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Caranya nanti di luar dugaan.
Coba renungkan Mas ya. Sebagian besar terobosan dalam hidup kita, hal-hal penting dalam hidup kita terjadi di luar dugaan kita. Betul. Anda ketemu jodoh, Anda rencanakan? Anda di pekerjaan Anda yang sekarang ini apa Anda bikin planning yang luar biasa detail? Random Anda sih, random. Anda ketemu orang-orang penting dalam hidup Anda, saya ketemu Mas Dhani, ini apa saya rencanakan? Enggak. Nah, itu di Total Solution kita cari Mas, namanya luck factor. Saya kuliah MBA di Inggris, itu dosen saya meneliti tentang masalah keberuntungan, Mas. Jadi dia partnership dengan dosen dari Cambridge University meneliti tentang bisnis ini loh, sukses itu karena apa? Apa karena CEO-nya hebat, apa karena timnya kuat, modalnya kuat? Enggak ya. Because of luck. 1979 penelitian di 6 jurnal manajemen paling kredibel di dunia dari tahun 1950 sampai tahun 2015, 65 tahun terakhir. Ini meta analisis. Jadi itu kasta paling tinggi dalam penelitian. Setelah dia perhatikan, dia teliti ternyata karena faktor keberuntungan. Jadi kalau Anda belajar bagaimana cara niru Steve Jobs, niru Nadiem Makarim, lalu Anda bikin bisnis seperti dia, apa berhasil? Ya belum tentu. Warung boleh sama, Mas, rezeki beda. Tapi itu bisa di-create. Nah, kemudian peneliti yang lain meneliti, namanya Profesor Richard Wiseman meneliti bagaimana caranya biar kita bisa punya keberuntungan. Nah, itu ada prinsip-prinsipnya. Di training saya kasih garansi, Mas. Kalau sampai Anda udah praktek ini 7 minggu, keberuntungan tidak meningkat sama sekali dalam 5 hal. 1, dalam hal finansial. Dari jalan yang nggak disangka-sangka, min hatulah tasib. Yang kedua dari jalan kesehatan, lebih baik kesehatan. Yang ketiga hubungan membaik suami istri. 4, karir, bisnis. Kelima, kebahagiaan. Saya kasih bonus 1 lagi, spiritual. Kalau Anda nggak merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih nyaman ibadahnya, Anda nggak dapat satu pun ini selama 7 minggu, kami balikin investasi Anda 100%. Saya ngomongin bukan kemarin sore, Mas. Sejak 15 tahun yang lalu. Kita udah punya puluhan ribu alumni yang minta dikembalikan uangnya itu kira-kira 5 orang. Dan saya balikin. Oke. Wih, istimewa. Ya, teman-teman, kita kayaknya memang harus ikut semua programnya Mas Faiz ini. Dan saya mau ikut semua ya. Karena banyak orang itu pertama ikut semua. Ikut semua ya. Bingung juga. Ada stres, Mas. Kalau kita awasi produk itu stres dia. Aku mau ikut uangnya habis nanti. Ikut terus kayak gitu. Tapi herannya Mas, begitu saatnya datang, uangnya datang. Oh iya. Program saya itu dari yang gratis, yang 7.000, yang 1 juta, ada 380.000, ada yang 3,9 juta, dan terakhir 5,9 juta yang sertifikasi itu. Itu orang ikut semua. Bahkan ada ikut satu macam itu bisa ngulang 10 kali. Karena jangan-jangan di training kita di Total Solution itu ada alumni 15 tahun yang lalu, alumni 10 tahun yang lalu saya udah ngulang 20 kali, ya bilang gitu. Saya juga bingung, Bu, kamu nggak bosan lihat saya? Jauh itu, Mas. Pontan. Jarang loh training model kayak gini berani garansi itu, Om. Iya. Waduh, jarang banget, sumpah. Jadi kayaknya aku udah nggak sabar, teman-teman. Aku tuh pengen banget Mas Faiz menjembatani teman-teman yang memang udah ikut berbagai macam jenis kelas, gitu ya. Bahkan beberapa case justru dimanfaatkan sama coachnya, gitu. Jadi aku tuh pengen menjadi jembatan bagi sahabat-sahabat semua supaya clear persoalan duit ini. Kita ini makhluk yang sudah sangat sempurna, masterpiece-nya sang pencipta. Maka kita bodoh kalau mengejar makhluk yang derajatnya lebih rendah daripada kita yang namanya uang gitu kira-kira ya. Nah, tapi Mas, pada akhirnya kita nggak bisa menyelamatkan semua orang. Gitu ya? Iya Mas, nggak bisa. Nabi pun nggak bisa. Karena emang ada orang yang bandel. Udah dikasih tahu, disuruh latihan, tetap baca nggak mau. Oke. Ya gimana? Saya yakin dari nonton banyak ini ya nggak semuanya. Iya, oke. Nggak semua yang lulus dari UI itu jadi menteri kan, Mas. Yang DO juga banyak. Malah bayar semua itu, Mas. Benar. Jadi ya sudah, pertanyaan tinggal Anda mau jadi yang mana. Yang kumlot apa yang drop out. Pada akhirnya kita nggak bisa nolong semua orang. Ini habis ini segmen terakhir, aku persilahkan sahabat semuanya untuk berinteraksi langsung dengan Mas Faiz, ya, tanya-tanya langsung dengan Mas Faiz, ya. Nanti aku akan sebutin satu persatu gitu ya, teman-teman boleh ngetik sekarang ya, ditulis apa pertanyaannya gitu.
Makasih banyak ya, Mas Faiz. Oke, aku awali satu pertanyaan dulu. Mas Faiz, kadang kita itu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, beda dengan apa yang menjadi ekspektasi gitu, kita ngeluapinnya itu di media sosial, Mas Faiz. Ya, story WA, Instagram, Facebook, status, dan lain sebagainya. Status aja lah pokoknya ya. Dan itu kadang kita ngerasa puas saja ngelampiaskan hal itu dan diketahui banyak orang gitu. Tapi yang terjadi tidak sedikit, justru malah kita looping di sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, hal-hal yang negatif itu. Apakah itu berkontribusi kebiasaan habit untuk menulis pesan-pesan kegalauan yang kita anggap itu awalnya kita seneng aja, merasa ada pelampiasan gitu. Nah, bagaimana dalam perspektif spiritual, energi yang dipahami Mas Faiz? Iya, satu hal yang perlu kamu sadari ya, yang udah Anda tulis itu nanti akan di situ selamanya. Kenapa? Akan di situ selamanya. Jadi hati-hati. Ingat Fufu Fafa misalnya. Fufu Fafa. Kadang-kadang kita ngesali nanti. Lepas itu benar apa tidak. Banyak orang yang ngapain dulu ya saya kayak begitu. Ya toh, Pak Ridwan Kamil sekarang mau jadi gubernur, sampai minta maaf berkali-kali itu sayang dulu gitu kan. Jadi teman-teman, Anda mungkin nggak jadi gubernur atau nggak mau jadi Pak Presiden, tapi apa yang Anda tulis itu Anda inget-inget. Kalau ini akan ada di situ selamanya, akan Anda sesali nggak? Iya. Jadi kita belajar dari Fufu Fafa aja. Andai kata benar itu kan iya. Pesan energi, untuk semua gitu kira-kira ya. Itu sangat jelas. Jadi teman-teman, Anda kan nggak pernah tahu, bisa jadi Anda mungkin nanti suatu hari mau jadi bupati atau mau jadi presiden, bahkan kita nggak tahu nasibnya kita gimana. Makanya hati-hati. Pokoknya kalau mau nulis, kalau saya nanti mau jadi presiden, ini kira-kira akan saya sesali nggak? Akan jadi menjadi senjata makan Tuhan nggak ke saya? Jadi gitu. Belum lagi dilihat track record itu dilihat oleh anak-anak kita, cucu kita. Oh, ini ya kelakuannya bapakku biyen ya gitu ya kira-kira ya. Ada tips sih kalau zaman mau memang nggak tahan untuk nulis, tulis saja di kertas. Tapi setelah itu Anda tutup, nanti sehari lagi baca lagi. Masih ingin Anda tulis nggak? Kalau ingin ditulis ya silakan ditulis. Tapi kalau enggak, dibakar aja. Jadi pelampiasannya itu jangan langsung ditulis untuk publik. Anda tulis untuk Anda sendiri dulu. Saya yakin kalau Anda lakukan itu 90% nggak akan Anda posting nanti. Nah, ketika itu kan kalau dalam perspektif vibrasi kan rendah banget, Mas Faiz gitu ya, keluhan gitu ya dan lain sebagainya. Itu bisa terpantul lagi ke dalam diri kita. Nah, ini menarik. Kalau saya nggak terlalu setuju soalnya. Oke. Jadi bagi saya, hal-hal jelek itu akan mantul pada Anda kalau tidak Anda relakan. Begitu Anda relakan, nggak masalah. Di teknik kami, Mas, itu bukan nggak boleh diomongin. Kita minta ngomong sedetail-detailnya. Kita minta nulis sedetail-detailnya sampai nangis-nangis kalau perlu. Catatannya direlakan. Tapi setelah itu harus diikhlaskan dan dipasrahkan sama Allah. Setelah itu dibuang. Caranya buang? Karena gini, Mas, ini ada dua teori besar kan, Mas. Teori pertama, hal buruk nggak boleh diomongkan. Itu saya tahu hipnoterapi, NLP, saya baca sampai ke Australia kok ini. NLP, hipnoterapi ini kan bilang jangan pernah ngomong jangan kan gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak akan, bawah sadar kita nggak akan menangkap yang tidaknya gitu kan. Yang kita tangkap adalah jangan berbohong, nanti berbohongnya gitu. Kalau saya nggak, I just don't buy it gitu. Saya nggak percaya dengan teori itu, walaupun saya baca NLP sama hipnoterapi. Kenapa? Kitab suci itu isinya kebanyakan tentang jangan. Lah gitu ya? Lah. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan. Lah kalau gitu kitab suci salah semua dong isinya. Makanya walaupun saya belajar itu yang itu nggak saya pakai. Bagi saya nggak masalah ngomong jangan. Kalau memang perlu, ya ngomong aja jangan. Akhirnya kalau kita jangan sampai saya ngomong jangan sampai ngomong jangan, malah jadi kalau sadar malah jadi ingat. Betul. Ngomong aja, tapi setelah itu relakan, gitu loh. Satu itu, yang kedua, hal-hal buruk, misalnya pengalaman-pengalaman buruk, jangan diingat, jangan diomongin, jangan disampaikan. Kalau saya tidak apa-apa. Asal, ada asalnya, Mas. Asal setelah Anda omongkan, Anda tuliskan, Anda rasakan sampai nangis-nangis, Anda relakan. Anda terima, Anda pasrahkan. Karena semakin Anda cegah,
dia akan semakin muncul. Semakin Anda berusaha melupakan, Anda semakin gatal ingin mengingat, kan gitu kan? Mending dialami sesedih-sedihnya gitu, setelah itu selesai gitu ya Mas kalau ya? saya malah saya alami seutuh-utuhnya, itu namanya gestalt terapi Mas. Kita alami seutuh-utuhnya, bukan hanya ditulis loh ya, bukan hanya diomongkan loh ya, bukan hanya dinyanyikan. Saya alami, sampai saya nangis, sampai saya... Di training kami itu Mas, hari pertama, namanya personal peace procedure. Sesi terakhir kita minta kayak gitu. Itu ada nulis sampai nangis, sampai muntah-muntah, sampai gebrak-gebrak, ada yang bajingan sampai ngomong gitu Mas. Tapi setelah itu diikhlaskan, dipasrahkan, direlakan. Ikhlas, pasrah, syukur, ikhlas, pasrah, syukur, ganti dengan cinta. Lumer Mas. Gitu. Ya saya nggak ngomong ini salah, tapi kan mungkin beda madzhab aja ya. Saya bukan madzhab itu. Madzhab saya ini adalah semua pengalaman kehidupan harus dirangkul. Yang baik maupun yang buruk. Ya, di Quran itu nggak semuanya isinya tentang kebaikan, ada juga cerita tentang keburukan-keburukan. Tidak semua perintah, tapi juga ada banyak larangan-larangan. Yang diceritakan bukan hanya tentang nabi-nabi, tapi juga Fir'aun, Namrud itu kan Mas. Lah kalau nggak boleh ngomong yang jelek, Quran salah dong. Dan hanya Quran, semua kitab suci ada gitu. Ten of Commandment itu isinya jangan semua ya kan. Jadi enggak apa-apa. Kalau menurut saya loh Mas, enggak apa-apa. Tapi setelah itu Anda relakan. Jadi semua itu akan jadi penderitaan sampai Anda relakan. Sampai Anda terima. Begitu Anda terima, plong Mas. Lah menurut saya jalan tengah Mas. Dari dua madzhab besar. Madzhab pertama adalah madzhab yang apa? Dilampiaskan, kayak gestalt terapi kan dilampiaskan tuh. Madzhab pertama dicegah, hipnoterapi, NLP, jangan diomongin sama sekali. Kalau saya di tengah, nggak apa-apa dialami, tapi untuk Anda sendiri, jangan dilampiaskan orang lain. Loh, kalau gestalt terapi itu ada boneka, ini anggap benci, Anda benci, Anda pukuli, Anda teriak-teriak. Kalau saya nggak kayak begitu, kita jalan tengahnya. Tetap kita rasakan untuk diri kita, tapi setelah kita relakan, kita terima. Nggak akan pernah kita lupakan, tapi kita sudah berdamai dengan itu. Jadi hasil akhirnya gimana Pak? Lupa? Enggak. Anda nggak pernah lupa dengan kejadian itu, tapi Anda ingat itu, tapi Anda udah berdamai. Udah nggak ngefek lagi secara emosi. Makanya emotional freedom. Emotional freedom. Nah gitu. Jadi saya nggak menyalahkan teman-teman yang punya madzhab ini, silahkan. Mungkin madzhab ini juga ada benernya. Tapi madzhab saya nggak begitu. Madzhab saya adalah Anda boleh mengalami apapun, negatif maupun positif, tapi berdamailah dengan itu. It's part of life. Kata orang India, kabikushi kabigam. Judul film ini Mas. Shahrukh Khan. Sometimes bad, sometimes good. That is life. That's okay. Keren. Lalu tuh ada yang tanya tuh, sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa sih Mas Faiz gitu? Oh, kalau saya nggak pakai mikir dua kali. Satu, loving God. Dua, blessing others. Tiga, self improvement. Joyfully. Satu, tujuan kita adalah temukan cinta Tuhan. Karena nggak ada yang lebih indah dibanding itu. Udah lah teman-teman. Udah ludahin saya kalau saya salah. Nggak ada keindahan yang lebih indah dibanding Anda merasakan keindahan cinta, bener kan? Apalagi cinta sama Tuhan. Itu 1000 kali lipat daripada cinta sama makhluk. Satu, temukan cinta pada Tuhan. Caranya terserah Anda. Yang kedua, temukan cara Anda untuk berkontribusi. Ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhluk Tuhan yang lain. Yang ketiga, optimalkan potensi diri Anda. Self improvement. Sampai kita bisa mati dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintanya. Loving God, blessing others, self improvement, logos, joyfully. Lakukan itu dengan penuh keceriaan, kebahagiaan. And find your unique way to logos joyfully. Temukan cara Anda masing-masing yang unik. Anda bisa jadi marbot masjid, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi guru, jadi podcaster atau siapapun, silahkan. Yang penting logos joyfully. Kalau saya itu, Anda gimana? Saya nggak tahu. Tapi itu yang saya temukan ketika saya mau mati. Anda nggak harus mau mati kayak saya untuk sadar itu. Saya cuma berbagi. Kalau Anda udah mau mati teman-teman, itu yang Anda sesali. Kalau sampai kita nggak lebih dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak ngasih manfaat, kalau sampai kita belum optimal potensi kita, itu akan kita sesali Mas.
Itu yang saya rasakan ketika saya ada face to face with death. Wah, kenapa saya dulu nggak lebih tulus ya? Ibadah saya masih modus gitu. Kenapa saya ngasih manfaat lebih gede ya? Kenapa kok saya masih gini-gini aja? Pas saya dikasih potensi besar sama Tuhan. Saya itu Mas. Jadi ya Tuhan, kok berikan saya kesempatan sekali lagi, ya Allah, semoga saya bisa loving God, blessing others, self improvement sampai saya mati dalam kondisi yang terbaik dalam pelukan cintamu. Life is logos, the rest is just detail. Life is logos, the rest is just detail. Sisanya perincian. Oke. Hidup cuman itu, sisanya perincian. Mantap. Nah, kalau gini Mas Faiz, ini agak konkret gitu ya. Transformasi orang yang hidupnya minus, banyak hutang, miskin, sampai kemudian bisa menuju keberlimpahan, itu kan kadang segala kata orang diikutin. Kayak aku dulu Mas Faiz, Senin Kamis gitu ya, lebih dari 7 tahun Senin Kamis. Tahajud 9 tahun ya, nggak pernah putus Mas Faiz, setiap jam 2 malam itu tahajud. Doanya hanya satu, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik gitu. Memikirkan orang lain. Di semua organisasi aku menafkahkan hidupku untuk kepentingan organisasi. Traktir anak-anak semua tiap malam, pokoknya aku serba tanpa pamrih aja Mas Faiz ya. Terus kemudian lagu yang karena katanya kalau kamu menyanyi dengan baik itu kamu udah berdoa 2 kali gitu ya. Sehingga lagu-lagu galau itu liriknya aku ganti ke arah yang kemakmuran gitu ya. Ziarah di sana itu, kalau kamu udah ziarah di sana, wah khataman Al-Quran gitu ya. Kalau berdoa tapi nggak terwujud, patokku jabut buat ding segoro, langsung berangkat Mas Faiz gitu ya. Jadi semua kata orang, semua kata figur otoritas gitu ya, semua aku kerjain Mas Faiz. Karena aku nggak tahu yang mana ini yang benar. Yang penting aku totalitas saja gitu ya. Nah, gimana Mas Faiz biar nggak se-effort aku tadi gitu ya, anak-anak nanti terus adik-adik semuanya itu bisa ketemu jalan pintas mudah gitu. Ada nggak Mas Faiz? Ada, gampang. Semua tadi bener, yang penting mulai dilakuin. Paling gampang bangun setengah jam lebih pagi olahraga. Oke. Karena Mas, perubahan itu kayak bola salju. Yang penting Anda mulai. Bisa mulai dari nyuci baju. Ya. Dari beresin, ada seorang jenderal ngomong, Anda mau jadi jenderal, beresin tempat tidur Anda. Sesederhana itu. Apa hubungannya? Ya karena kalau Anda beresin ini, ada banyak pelajaran itu. Kerapian, kedisiplinan, tanggung jawab. Gitu kan. Jadi teman-teman, semua nasihat oleh para ahli yang diundang oleh Mas Hendra ini, semuanya benar. Yang nggak benar itu kalau cuma nonton, nggak dipraktekin. Gitu loh. Semuanya benar, Anda mulai dari manapun yang penting. Saya pun juga begitu Mas. Dulu ya, saya nyuciin baju orang satu rumah 2 jam. Kok dipikiri, stres. Nggak usah dipikir, karena banyak hal itu lebih bukan dipikir dibanding dikerjakan. Jadi teman-teman, manapun yang Anda rasa bagus, praktekkan. Walaupun sederhana, saya akan bangun setengah jam lebih awal untuk saya gunakan untuk olahraga. Kalau olahraga, setengah jam lebih awal untuk saya gunakan untuk hanya bersyukur di atas tempat tidur. Ada seorang tokoh namanya Wayne Dyer. Dia nulis buku tiap tahun 1 buku Mas. Dan hampir semuanya bestseller. Kebiasaan dia apa? Saya cuma bangun dan setengah jam pertama yang saya gunakan hanya untuk bersyukur. Jadi begitu bangun setengah jam diem, ya Tuhan, terima kasih Kau berikan saya waktu 1 hari lagi untuk hidup. Terima kasih ya Tuhan atas nafas yang Kau berikan. Alhamdulillah ya Allah masih bisa melek mata saya. Alhamdulillah masih bisa dengar ini. Alhamdulillah tangan saya nggak cekot. Alhamdulillah kaki masih bisa jalan. Alhamdulillah anak saya masih lucu-lucu di samping saya, masih hidup semua. Alhamdulillah saya masih setia sama saya. Alhamdulillah ini rumah nggak roboh. Alhamdulillah kita tidak di negara yang sedang perang. Alhamdulillah Anda setengah jam nggak habis itu. Udah setel hati kita dalam kondisi bersyukur. Lalu sudah jalani hidup Anda. Anda lihat nanti sepanjang hari itu Anda merasa hidup Anda jadi sangat indah. Jadi kalau misalnya Mas Hendra tanya saya, Mas, tadi pembicaraan kita panjang lebar ini, apa latihan paling penting saya lakukan sekarang? Satu aja, nafas syukur. Gimana prakteknya nafas syukur? Bangun tidur,
Minimal 5 menit, paling lama 20 menit cukup, udah. Mau setengah jam juga boleh. Anda nggak usah ngapa-ngapain, kalau mau pipis dulu, tapi setelah itu ada duduk diem, buka, kemudian syukuri semua nikmat yang Anda rasakan sampai saat ini. 5 menit, sambil tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah masih bisa bernafas. Pak, tapi hidup saya ini ruwet-ruwet, Pak. Utang banyak, istri minta cerai, anak sakit keras, rumah mau roboh, kontrakan mau habis, Pak. Shh. Masih bisa bernafas nggak? Masih. Masih bisa sujud nggak? Masih bisa ibadah nggak? Masih, udah cukup untuk bersyukur. Kalau bagi saya, 2 itu nikmat primer, Mas. Bisa bernafas dan bisa bersujud, saya orang Islam ya. Selesai, yang lain sekunder. Asal pada hari itu saya masih bisa bernafas, dan saya masih boleh untuk bersujud sama Tuhan, saya masih layak untuk bersyukur. Seruat apapun hidup saya. Nah, 5 menit aja, Bu. Cobain. Alhamdulillah. Utang-utang lupain dulu. Isi ngomel-ngomel lupain dulu. Suami nakal lupain dulu. Anak lupain dulu. Yang penting masih bisa nafas, masih boleh ibadah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. 5 menit. Syukur-syukur 20 menit. Lakukan 2 minggu. 2 minggu aja, Mas. Lama-lama. 2 minggu aja. Gitu. Let's see what happen. Kalau sampai hidup Anda nggak lebih baik, Anda potong nih kuku saya. Yang dipegang leher. Aduh, keren. Enggak, Mas. Mulai dari yang sederhana, jangan ruwet lah, Bapak Ibu ya. Saya tahu Anda dapat ilmu banyak kan di YouTube, di pengajian, saya bingung, overwhelm. Iya, betul. Daripada begitu, Anda mau dari satu hal aja, apapun, mau nyuci baju setengah jam olahraga atau setengah jam ini tadi 5 menit bahkan coba. Kalau ini pun Anda nggak mau, berarti Anda yang bandel memang. Iya. Anda aja mungkin yang memang ruwet. 5 menit aja, cobain 2 minggu aja, liatin. Tiba-tiba hati Anda lebih lapang. Iya. Begitu hati Anda lebih lapang, lebih bersyukur, la in syakartum la azidanakum, pasti tambah sama Tuhan. Nikmatnya. Kalau nikmat nggak ditambah, bukan doanya kurang kenceng, Mas. Syukurnya kurang. Iya, Mas. Iya. Itu aja 5 menit, 20 menit. Nafas cinta dan syukur. Kalau bisa setelah itu baru menuju ke cinta. Tapi nanti aja lah cinta. Syukur dulu aja. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ya. Tapi ini agak curhat sedikit, Mas Faiz ya, di segmen-segmen akhir ini. Jadi aku dulu waktu kuliah kan karena didoktrin di resimen mahasiswa segala macam gitu kan, diajarin marah-marah, bentak-bentak gitu ya. Bahkan sering bergaul dengan teman-teman di Intelkam dan lain sebagainya gitu kan, jadi investigator, seterusnya itu kayak orang bikin alasan gitu, aku kejar-kejar terus, dan akhirnya aku sendiri yang sakit hati gitu karena cari karena dia kan lari terus bikin alasan, dan aku selalu bisa menemukan, mesti kamu bohong, dan aku karena mungkin udah hafal gitu ya kira-kira orang yang berbohong gitu. Nah, Mas, sering banget ke-trigger hal-hal seperti itu, Mas Faiz, dan udah mencoba untuk kemudian rilis ya, menerima, mengalami sepenuhnya gitu ya, tak terima gitu, berkurang sih, tapi tidak terus kemudian ketika ada trigger itu terus biasa, itu belum bisa, Mas Faiz. Iya, pokoknya ada hal yang sekiranya nggak sesuai harapan gitu ya, looping gitu ya, gini lagi, terkhusus soal tadi gitu, ketika ada orang yang bohong gitu ya, event itu kru dan lain sebagainya gitu ya, itu tuh masih sering bikin jengkel. Iya, gimana tuh, Mas? Itu mungkin bisa digeneralisir lah dengan kasusnya teman-teman semuanya gitu. Jadi kita itu sering pola berulang, selalu dibikin marah, sakit hati, nggak terima dengan hal-hal yang itu aja gitu. Iya, itu kan terjadi kadang-kadang kita meletakkan kebahagiaan kita di mulutnya orang lain. Sip. Atau di sikapnya orang lain. Remote kebahagiaan kita kasihkan ke orang lain gitu kira-kira ya. Kalau kata Mahatma Gandhi, tidak ada orang bisa menyakiti hati saya kecuali aku. Sampai saya izinkan dia. Iya. Sampai saya izinkan hati saya untuk sakit. Jadi orang bisa nempelin kita, tapi untuk hati kita sakit hati itu kan tanggung jawab kita. Makanya karena Nabi pun dilempari batu nggak sakit hati. Yang sakit hati malaikatnya malah. Iya.
Jadi Anda bisa milih, teman-teman. Anda bisa milih. Kata-kata Viktor Frankl, itu pendiri holoterapi, dia bilang, the last of human freedom. Apa? Jika semua kebebasan Anda itu dirampas, kan dia mengalami di Nazi ya, itu ditelanjangin, disiksa, dibunuh saudaranya, orang tuanya dibunuh. Kalau semua kebebasan Anda dirampas, bahkan uang Anda dirampas, kebebasan Anda disiksa, di penjara, ada satu kebebasan yang nggak mungkin bisa dirampas dari Anda. It's the freedom to choose your attitude. Oke. Kebebasan untuk memilih sikap Anda pada apapun yang menimpa diri Anda. Menderita itu pilihan gitu ya? Ya, pain is inevitable, but suffering is your choice. Suffering is optional. Masalah hidup nggak bisa dihindari, Mas, kadang-kadang. Tiba-tiba utang banyak, tiba-tiba nggak cocok pernikahannya, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba kita yang sakit. Nggak bisa dihindari. Is inevitable. But suffering, tapi menderita gara-gara itu, it's your choice. Itu pilihan Anda. Karena Anda bisa pilih nggak menderita. Ada banyak orang contohnya nggak menderita gara-gara itu. Ya. Nabi Ayub kurang apa? Kehilangan semuanya. Dia cuma bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Malaikatnya yang bilang, Nabi Anda ini bagaimana? Kami udah baris mau amin. Anda nggak doa-doa gimana? Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan kesehatan, diusir dari kampung. Kurang apa lagi? Orang lain gendeng udah. Kenapa Anda nggak berdoa? Nabi Ayub bilang, saya nggak susah malaikat. Saya asal bukan Tuhan yang meninggalkan saya. Aku rapopo. Saya nggak masalah. Saya alhamdulillah. Penting Tuhan nggak marah sama saya gitu ya. Iya. Nah, akhirnya doanya gimana? Doanya sangat pendek, nggak kayak doa kita panjang-panjang. Ya Tuhan nggak kuatin, enggak begitu Tuhan. Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya sedang digodain sama iblis ini. Padahal Engkau sebaik-baik penyayang. Ada kalimat permintaan, Mas? Nggak ada. Nyindir dikit. Padahal Engkau sebaik-baik penyayang ya Tuhan. Cuman gitu doang. Susah itu loh. Artinya apa? Anda bisa milih tidak menderita, teman-teman. Itu disebut dengan oleh para psikolog unconditional happiness. Happy for no reason. Jadi tanpa kebahagiaan alasan, tanpa syarat, nggak ada syaratnya. Orang-orang yang kebanyakan bahagianya bahagia jika. Saya bahagia jika. Oh iya, normal uang itu banyak, Mas. jika anak udah baik, gitu, jika, Mas. Ya? Pasangan udah berubah, Iya. jika udah sembuh. Pasangan nurut gitu ya. Masalahnya, Bu, ini penelitian ilmiah di Harvard University. Anda cari bukunya namanya Shawn Achor, The Advantage of Happiness. Dia bilang begini, kalau Anda ngasih banyak syarat pada kebahagiaan Anda, sampai kapanpun Anda nggak bahagia. Anda dikasih yang jika itu dikasih, Anda akan pingin jika yang lain. Iya toh, Mas? Saya bahagia jika punya Ferrari. Nanti Anda pingin punya yang lain. Iya, itu nyata. Punya Bugatti misalnya. Anda punya Bugatti, saya pingin punya kapal pesiar. Nggak habis-habis. Anda harus latihan untuk bahagia walaupun. Saya memilih bahagia walaupun anak belum berubah, walaupun isi masih kayak begitu, walaupun utang masih banyak, walaupun ini itu, Anda tetap bahagia. Asal masih punya nafas dan masih bisa sujud, saya bersyukur, alhamdulillah. Yang lain sekunder. Point of view-nya jika diganti walaupun gitu ya. Diganti walaupun. Keren. Ajaibnya, Iya, Mas, Anda bisa begitu. Justru malah tambah sukses. Nah, itu masalahnya. Iya, Mas. Bener nggak sih, Mas? Iya. Coba kalau Anda misalnya apa nih? Ya, aku belum sampai level situ, Mas. Aku tuh masih jika aja lah pokoknya. Kan semua ini latihan, Mas. Iya. Kita nggak pernah ada yang udah benar-benar mencapai kan. Kita ini masih latihan, tapi ya sudah latihan aja terus. Latihan terus ya. Terbaik adalah 3B gitu ya. Berlatih gitu ya kira-kira ya. Nggak ada hentinya ya, begitu, kita Mas. untuk belajar terus Apapun. gitu. Dan hari ini kita mendapatkan kasanah yang baru, unik ya, different pokoknya. Aku jujur teman-teman, aku ngerekomendasikan banget kita ikut produk-produknya Mas Faiz ya. Termasuk tadi yang udah kita bahas bersama-sama tentang abundance 25 hari, tentang apa lagi Mas Dani tadi, banyak ya kelasnya ya, self healing gitu ya, online, offline, rekaman. Aku sih saranin mending yang rekaman dulu teman-teman ya. Terus nanti kasih testimoni ya, kita bikin grup gitu kira-kira, dan kita jadi keluarga besarnya Chef ya.
Ya. Mas Faiz ini adalah foundernya Chef Founder. Jadi itu obrolan kita dengan Mas Faiz Zainuddin. Kalau mungkin ada satu pertanyaan mungkin buat teman-teman silakan. Jika nggak ada, Mas Faiz tolong memberikan closing statement. Oke, bagaimana dapat rekamannya? Disuruh naik aja Mas ya. Nanti ya teman-teman kontak aja di admin biasanya. Rumus untuk menerima hidup yang nggak enak gitu, Mas Faiz, satu aja. Ya diterima aja. Diterima aja. Karena makin diterima makin nggak enak. Okay. Ya. Latihan menerima. Latihan menerima. Makin nggak diterima, cobain, makin susah nanti. Oke. Ya, ada seorang psikiater namanya M. Scott Peck. Dia itu punya ratusan klien sakit jiwa, Mas. Terus dia nulis buku semacam memoir, catatan harian dia. Iya. Judulnya The Road Less Traveled. Itu dia nulis di kata pengantarnya, life is difficult. Hidup ini emang susah. Anda punya banyak musibah. Tetapi whenever you can accept that life is difficult, then life not difficult anymore. Tetapi begitu Anda bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini memang susah, maka hidup tidak susah lagi. Oke. Jadi yang bikin Anda menderita adalah karena Anda nggak menerima kenyataan. Dan dia bilang, dan semua pasien saya ini jadi gendeng gara-gara bermula tidak bisa menerima kenyataan. That's it. Keren loh Mas Faiz ya. Dan tadi loh teman-teman kalau pengen dapat perubahan yang luar biasa, saya bahagia walaupun gitu ya. Dan setelah kita bisa stay di situ, justru semuanya menjadi lebih indah, lebih mudah ketimbang kemudian awalnya jika. Saya bahagia jika. Itu penderitaan luar biasa itu ya. Karena kita melekat gitu ya. Oke, closing statement Mas Faiz, monggo untuk teman-teman Ngaji Roso dimanapun berada sebelum nanti kita terhubung bersama Mas Faiz di kelas online maupun offline. Monggo Mas Faiz. Jadi closing saya adalah teman-teman semua yang saya omongkan itu nggak mudah memang bagi banyak orang ya. Untuk bersyukur, untuk menerima itu nggak mudah. Tapi kami mendesain training kami itu untuk membuat yang susah tadi jadi mudah. Jadi kalau Anda bikin jadi mudah, ya welcome to the club. Welcome to the family. Mari kita masuk dalam keluarga besar kami, kita bikin jadi mudah yang susah. Oke. Sip ya, Mbak, Mas, semuanya. Saya bahagia walaupun pacar mau nikah. Gitu ya kira-kira ya. Pencerahan yang luar biasa. Iya Mas Sony, pencerahan yang luar biasa. Matur suwun Mas Faiz, Mas Dani ya. Thank you.